Pemirsa, setelah ini akan ada Pak Ketua Basnas Haji Saparudin dan juga relawan Asep Saifuddin. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang sama juga untuk Pak Ustadz. Bapak gimana Pak tanggapan Bapak atas kejadian ini? Yang jelas saya sangat menyayangkan sekali sebetulnya hal ini bisa terjadi di Purwakarta. Karena awalnya saya mendengar orang Purwakarta ada yang terlantar gitu. Tolong Pak Ustadz, ada warga Purwakarta yang terlantar. Ya, itu saya sangat menyayangkan sekali hal ini bisa terjadi di Purwakarta yang dengan jargonnya Purwakarta istimewa. Betul ya. Oke, baik. Nah, sekarang ingin ke Pak Ustadz. Pak, ini kan ada warga Purwakarta yang terlantar di NTT ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, apa sih yang harusnya dilakukan oleh Pemkab Purwakarta nih? Sejauh yang mungkin Bapak juga tahu, apakah Pemkab ini turut berperan dalam penanganan kepulangan? Yang jelas, semua instansi yang terkait dengan hal ini harus dievaluasi. Harus dievaluasi. Apa aja itu Pak? Karena begini, saat itu kan saya upload di sebuah WA group, Purwakarta News Club, PNC. Di sana saya tahu, di sana banyak orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini, termasuk instansi-instansi wakil rakyat. Ada semua di ada sana. semua di situ, dari mulai DPRD, ya, kabupaten, provinsi, bahkan DPR RI. Saya tahu mantau di situ. Saya tahu mantau di situ. Makanya saya pertama inisiatif saya langsung diupload di sana. Diupload bahwa KTP-nya diupload, ini orang Purwakarta ada yang terlantar. Ini KTP-nya. Dengan harapan saya respon. Ternyata yang respon itu malah relawan. Ya, teman-teman relawan malah yang lebih respon. Nah, dengan berinisiatif menghadap pemerintah daerah, dalam hal ini Ibu Bupati Purwakarta, dan diupload juga di PNC itu bahwa relawan Kom ya, saya bilangnya begitu, Komara sedang bersama Bupati Purwakarta. Beliau bilang bahwa disampaikan ke Bupati Purwakarta, dan waktu itu disampaikan juga bahwa Bupati Purwakarta mengarahkan ke Disnaker. Bahkan saya pernah bilang, ini korelasinya apa dengan Disnaker gitu kan? Ini apa korelasi dengan Disnaker kok ke Disnaker gitu kan? Banyak hal ya yang dibicarakan waktu itu. Yang jelas saya aneh kenapa ke Disnaker. Sebetulnya itu ya, saya nggak tahu juga kenapa Bupati mengarahkannya ke Disnaker. Saya belum tahu. Yang jelas itu birokrasi seperti itu mungkin. Responnya hanya seperti itu. Tapi kesininya tadi berbelit-belit. Menurut orang-orang Purwakarta yang apa namanya, yang di NTT itu katanya berbelit-belit, udahlah nggak mau, udah stres katanya. Tapi relawan meyakinkan terus kepada Pak Ahmad ya, Pak Ahmad meyakinkan bahwa bisa. Di Purwakarta itu banyak orang-orang yang peduli, ya, termasuk badan-badan seperti Basnas. Sebetulnya bukan hanya Basnas, banyak. Dalam itu ya, mungkin lebih cepat Basnas gitu ya. Nah, banyak relawan pun kami udah siap gitu kan, mau eksekusi lah gitu lah istilahnya, kami mau eksekusi. Tapi alhamdulillah kami merespon baik atas responnya Basnas, sehingga dalam enggak 1 hari itu proses. Lebih cepat ya Pak ya? Lebih cepat, tidak sampai 1 hari waktu itu, bahwa besok mau kapan pulang. Cuman Pak Ahmadnya dan kawan-kawan mau nunggu dulu, karena kami solidaritas teman-temannya yang dari Kerawang. Nah, katanya mau menunggu dulu. Sebetulnya waktu itu pas ada info Basnas respon, besok juga udah mau pulang. Tapi intinya kan harus ada PCR dulu sekarang. Iya, karena memang lagi COVID juga ya Pak ya. Dalam hal itu. Nah, intinya luar biasa Basnas. Saya apresiasi yang sebesar-besarnya atas kinerja Basnas. Jadi responnya lebih cepat, walaupun memang respon dari pemerintah
Kabupaten Purwakarta juga ada respon, Ada tapi respon. kalah cepat sepertinya. Makanya harus dievaluasi. Sampai sana. Betul, ya, harus Pak. dievaluasi. Tadi kan banyak juga rekan-rekanan Basnas ya, tapi mungkin bukan tidak respon, tapi kalah cepat. Dalam ini harus cepat, harus disebar cepat kan. Iya. Sekarang belanja saja sudah nggak perlu ngagidik segala macam ya. Harusnya lebih Iya, cepat betul lah. ya dengan Betul, keadaan online sekarang. ya. Iya. Nah gitu, jadi harus lebih cepat. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Purwakarta itu istimewa. Benar. Jangan sampai ada itu tadi ya, Rio, saya sangat terenyuh sekali. Gimana Pak? Coba ya di usia segitu harus nyebrang dengan tanpa pengalaman. Betul. Beliau itu tidak ada pengalaman untuk kuli sipil ya, untuk di sipil lah. Karena kali pertama juga Ya ya. iya gitu kan, baru keluar sekolah, Yang harusnya itulah pemerintah Purwakarta itu disediakan lapangan kerja seharusnya diarahkan. Walaupun memang ada ya iklan-iklan untuk lowongan kerja, tapi kenyataannya anak yang di usia dini begini harus kuli bangunan, masa sih? Gitu kan? Masa sih? Itu baru keluar sekolah udah mau kuli bangunan, masa sih gitu? Dengan nama Purwakarta istimewa itu sangat menyayangkan. Intinya Purwakarta harus dievaluasi dari hal ini ya, harus dievaluasi, banyak dievaluasi yang terkait dengan instansi-instansi yang terkait dengan hal ini. Saya nggak tahu lah apa gitu kan, dinas apa gitu kan, badan apa, yang jelas harus dievaluasi. Dan juga mungkin untuk Basnas juga sekarang udah baik, mudah-mudahan lebih istimewa lagi. Mudah-mudahan ya Pak Agar ya. membawa Amin. nama Purwakarta istimewa. Lebih baik lagi Purwakarta Betul, ya. jangan sampai ada kata-kata ketika ada masalah susah, rumit dan lain sebagainya. Dipermudah ya. Ya, begitulah, dipermudah. Karena yang saya dengar kan Purwakarta itu harus mudah. Oke, baik. Bapak ditahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.